yang terdekat adalah terkait pengambilan kaos dan topi KKN, juga termasuk pengambilan MMT Posko. Nah, ini sekaligus menjawab eh, pertanyaan dari beberapa teman-teman yang kemarin sempat menyampaikan ke kami, gitu kan, terkait apa MMT Posko. Jadi MMT Posko sudah kami siapkan dan pengambilannya nanti berbarengan dengan waktu pengambilan kaos dan topi KKN. Jadi pembagiannya nanti kami akan share di IG juga untuk jadwal-jadwalnya. Tapi secara secara khusus di sini kami sampaikan bahwa untuk teknis pengambilan kaos karena di sini ada hampir 300 kelompok, maka silahkan nanti perwakilan kelompok untuk yang kelompok 100 sampai kelompok 1 sampai 100, ya, kelompok 1 sampai kelompok 100, jadwal pengambilannya adalah besok siang atau Kamis siang. Kita buka mulai pukul 1 sampai selesai. Kemudian yang apa urutan kelompok 101 sampai 200 itu dijadwalkan di Jumat pagi. Ya, di Jumat pagi kita akan mulai buka layanannya. Kemudian untuk yang kelompok 201 sampai terakhir, ya, itu pengambilannya adalah di Jumat siang yang kita buka lagi di pukul 1. Sehingga nanti perwakilan kelompok silahkan bisa datang untuk mengambil kaos topi KKN plus MMT Posko. Hari ini posisinya sudah siap, tapi baru akan kita distribusikan besok karena masih pada tahap packing untuk masing-masing kelompok. Nggih, monggo ini nanti bisa dikoordinasikan. Hanya gini, ini coba ini sudah berapa yang gabung? Saya cek dulu. Belum ada 200 ya. Jadi gini teman-teman, eh saya akan stop share dulu. Oke. Oke, teman-teman, eh nanti atau besok ketika jenengan mengambil eh, kaos, kemudian topi KKN, kemudian MMT, nanti kami nyuwun jenengan, ya sekali lagi tolong diperhatikan, kami nyuwun jenengan untuk mengambil data ini, ya. Silahkan nanti atau segera sekarang jenengan bisa download atau ketua masing-masing ketua kelompok silahkan download ini, ya, download data ini, yaitu data terkait pengambilan kaos, kemudian apa pengambilan topi KKN gitu kan, kemudian pengambilan buku panduan KKN, dan satu lagi yaitu adalah pengambilan sertifikat. Kenapa kami sekaliankan? Karena nanti sertifikat bisa langsung diunduh. Maka kita sekaliankan di awal biar nanti jenengan tidak perlu melakukan proses ini di bagian akhir. Ya, jadi nanti empat eh, apa empat dokumen ini, ya, empat dokumen ini silahkan jenengan download di masing-masing aplikasinya untuk kemudian dimintakan tanda tangan ke teman-temannya. Nah, besok pada saat pengambilan kaos, dokumen ini jenengan serahkan ke LP2M sebagai bukti untuk pengambilan dari semua bahan itu. Sehingga nanti jenengan tidak usah tanda tangan banyak pada saat di lokasi, jadi cukup bisa Anda usahakan dulu sebelum berangkat ke LPPM, Anda sudah minta tanda tangan ke teman-temannya. Praktiknya bagaimana? Kan sekarang nggak harus ketemu langsung kan, bisa lewat tanda tangan via online kan. Jadi monggo nanti bisa di-share di grup untuk kemudian ditandatangani. Nah, besok begitu mau mengambil kaos, topi, dan MMT, tinggal di-print dan diserahkan ke LP2M. Nah, daripada nanti jenengan harus datang bersama-sama ke LP2M tanda tangan untel-untelan. Jadi nanti ini kita jembatani, kita minta tolong, lebih tepatnya ya, kita minta tolong teman-teman untuk download dokumen ini atau berkas ini dan dimintakan tanda tangan ke masing-masing temannya, tidak harus minta tanda tangan ke DPL, ya, cukup ke teman-temannya. Karena di sini di bawah memang muncul ada tanda tangan DPL, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting tanda tangan dari teman-teman satu kelompok. Itu nggih. Jadi bahan jenengan mengambil
ini sayangnya kok yang ikut belum lengkap ini ya. Jadi bahan panjenengan untuk nanti mengambil kaos, kemudian topi, kemudian MMT Posko itu dengan membawa berkas yang sudah ditandatangani teman-teman satu kelompok. Itu nggih. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau ini apa di dicari di kalau Anda buka di aplikasi dia akan muncul berkas itu dan tolong ketua kelompok minta tolong di-download dan dimintakan tanda tangan ke anggota kelompoknya kemudian besok dibawa pada saat pengambilan kaos, topi dan MMT KKN. Itu ya. Jadi itu yang paling awal karena memang sekali lagi eh, pengambilan atau hak jenengan dengan adanya kaos dan kemudian topi itu kami juga harus melaporkannya, maka bukti terima barang itu nanti akan kita jadikan sebagai dasar bahwa jenengan sudah memperoleh hak apa perlengkapan KKN berupa kaos dan topi serta MMT Posko. Jadi itu yang paling awal. Ya sekali lagi eh, untuk ambilnya, oke, untuk ambilnya itu di kantor LP2M. Coba, coba dicek lagi atau nanti kami akan konsultasikan. Ada yang bisa dicek dulu, silakan. Soalnya kalau di kami bisa download. Coba di jenengan bisa nggak? Bisa ada yang menyampaikan, monggo. Bapak izin bertanya Bapak. Oke, monggo. Di Mas siapa? Mas website Rehan itu, ya? ya Mas Rian Pak. Oke, Di silakan. website di websitenya itu tidak ada ini Pak, tulisan cetak administrasi Pak. Coba Mas apa? Hmm, Oke, sekarang gini, saya coba tak nanti anu ya, sampaikan sebelum nanti diulangi lagi, saya tak cek ke TPD. Nanti kalau sudah ada update, kami akan segera sampaikan ya. Tapi tampilan ini ada nggak di jenengan? Coba, coba tak buka dulu ya. Tampilan ini ada nggak? Yang bagian putih ini? Ada Bapak, tapi yang untuk cetak administrasi itu tidak ada Pak. Tidak ada, Sama berarti Pak, hanya, sama. hanya, Hanya cetak itu aja Pak. oh berarti hanya putih itu aja. Ya, Oke, mungkin setelah ini nanti kami update dulu ke TPD, nanti kalau sudah langsung kami sampaikan ke grup itu ya, segera. baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, artinya yang pokok adalah besok untuk teman-teman disegerakan bisa apa mengambil perlengkapan itu. Sekali lagi untuk urutan pengambilannya, untuk pelayanannya nanti yang 1 sampai 100 itu di Kamis siang, ya, di Kamis siang itu nanti akan kita buka mulai pukul 13. Kemudian yang nomor kelompok 101 sampai 200 akan dibuka di Jumat pagi. Kemudian yang 201 sampai selesai akan dibuka di Jumat siang. Sehingga nanti harapannya pada saat apa jenengan sudah melaksanakan atau berangkat melaksanakan perlengkapan sudah jenengan pegang masing-masing. Nah, satu lagi kami nanti akan menitipkan kami nanti akan menitipkan berkas surat tugas melaksanakan KKN lewat DPL. Ya, kami akan titipan itu. Dan tolong DPL yang mendampingi jenengan itu secara tugas itu ada apresiasinya dari kami. Ada hak yang akan diterima oleh beliau-beliau itu. Jadi tolong kawan-kawan bisa mengoptimalkan peran dari DPL. Baik mulai dari tahap perencanaan sampai nanti pelaksanaan bahkan di akhir. Sehingga termasuk jenengan ini saya akan masukkan lagi. Jenengan berhak untuk mendapatkan layanan secara lebih lebih anu ya full lah ya selama KKN. Karena apa? Karena DPL itu ya DPL itu memang punya tugas untuk melakukan kunjungan sebanyak 4 kali. Ya, mulai dari pas penyerahan ke desa, kemudian selama KKN 2 kali, dan terakhir melakukan penarikan. Sehingga memang jenengan pun nanti punya hak untuk didampingi secara langsung di lapangan
paling tidak yang difasilitasi oleh LP2M adalah 4 kali. Nah, dalam 4 kali kunjungan ini, beliau-beliau juga kami berikan hak ganti transport dan sebagainya, sehingga monggo bisa dioptimalkan, ya, bisa dioptimalkan perannya, sehingga nanti bisa membantu efektivitas pelaksanaan KKN panjenengan semua. Nah, saya lanjutkan dulu. Eh, Setelah nanti proses pengambilan kaos dan sebagainya, nanti akan dilanjutkan eh, apa penyerahan KKN yang akan dilaksanakan di pendopo pemerintahan Klaten. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 dan nanti pelaksanaannya adalah satu kelompok diwakili oleh satu utusan. Kenapa hanya satu? Karena lokasi tempat penyerahan itu sebenarnya maksimal hanya bisa memuat 300 orang. Tapi karena besok yang hadir sekitar 600 orang, karena ada unsur dari kepala desa, kemudian dari kecamatan, kemudian dari polsek, kemudian dari dan ramil, kemudian juga dari DPL, maka nanti pelaksanaannya akan atau ruang pelaksanaannya selain di pendopo juga akan ditambahkan di pelataran pendopo dengan penambahan ruang. Jadi dicatat dulu tanggal 24 Juni, ini tanggal maaf tahunnya keliru ya. Di tanggal 24 Juni 2025 akan dilaksanakan penyerahan KKN di pendopo pemerintahan Klaten. Nah, ini nanti kalau pesertanya sudah lebih lengkap, saya akan share Google Form yang nantinya berfungsi untuk memetakan karena LP2M nanti menyediakan bus atau bis ya untuk pengangkutan peserta. Ya, tapi nanti kami beri opsi mau bareng bus silahkan, mau sendiri monggo. Tapi kami sudah siapkan sarananya, gitu ya. Atau mungkin saya share sekarang dulu biar nanti eh, apa Anda bisa mulai mengisi. Maaf, Afan Pak, izin bertanya Pak. gimana? Gimana? Izin bertanya Pak. Iya, iya, silakan. Sebelum melanjut ke transportasi, mungkin tadi yang apa di ditanda tangan buat apa pengambilan itu di mananya ya Pak ya? Iya, nyata-nyata Iya, saja. nyata-nyata saja. Khusus Khusus untuk berkas. untuk berkas. Setelah ini saya tak Setelah ini langsung saya tak langsung sampaikan ke TIPD karena kemarin TIPD sudah menyampaikan sudah bisa didownload. Tapi kalau belum, tak segera setelah ini nanti ya, setelah forum ini tak nemui bagian PTIPD untuk segera memunculkan itu dan bisa Anda download dan nanti teknisnya akan saya tuliskan di kelompok ketua KKN. Nanti biar lebih nanti biar jelas. lebih jelas. Itu dulu ya. Itu dulu ya. Oke. Baik Pak, syukron. Ini saya tak Ini saya ngiriman tak dulu. ngiriman dulu. Tak ngirim Tak apa? ngirim apa? Link untuk Link untuk pengisian daftar pengisian hadir daftar plus hadir plus eh, eh, apa mau ikut bis ataukah sendiri? maaf untuk bis Y, itu loh berarti gratis Pak ya? apa? Apa? Untuk bis kampus itu Gratis gratis. kita Gratis sediakan. kita Jadi sediakan. Jadi nanti kita sediakan di tanggal 24 untuk penyerahan dan di tanggal 25 untuk ke lokasi hanya untuk tanggal 25 itu khusus barang ya. Tanggal 24 itu untuk orang ke penyerahan ya. Tapi khusus tanggal 25 itu pengangkutan untuk barang dan nanti akan diturunkan di masing-masing kecamatan. Gitu. Sebentar. Pak mau bertanya yang ikut Silakan. pelepasan itu perwakilan atau sekelompok ya? Perwakilan satu orang, ya satu kelompok diwakili satu orang. Baik Pak, terima kasih. Sebentar ya. Oke. Pak, izin bertanya, untuk lokasinya tadi di mana ya? Lokasi acara. Lokasi acara atau lokasi apa, Mas? Kok hilang? Lokasi KKN. Hah? Lokasi penyerahan, penyerahan. Penyerahan di Pendopo pemerintahan Klaten di apa? Kabupaten ya. Baca Monggo, Pak. ini saya sudah share untuk link kehadiran plus pendataan siapa yang nanti akan mengikut atau memanfaatkan bus dan siapa yang mungkin untuk mandiri. Biar nanti kami bisa tahu berapa dari
296 utusan nanti yang apa akan ikut BIS dan ataukah enggak itu ya. Pak, maaf izin bertanya. Ye. Untuk yang tadi kan Bapak sampaikan tanggal 25 itu disediakan pengangkutan barang. Berarti itu Ya. udah apa barang-barang yang mau dibawa ke posko itu disediakan dari kampus begitu, Bapak? Nyata, yang jelas nanti kita akan akan buatkan pengumuman secara lebih detail biar nanti bisa di apa diakses oleh teman-teman. Intinya itu akan mulai atau kendaraan itu akan bersiap mulai pagi. Nanti kami mungkin akan kondisikan mulai pukul 6 itu armada sudah di kampus semua. Sehingga nanti teman-teman cukup mengantarkan pada saat pagi dan nanti bisa meninggalkan kontak yang bisa dihubungi. Sehingga nanti tim yang mengantarkan barang di kecamatan akan langsung mengabari kalau barang sudah sampai di kecamatan. Kurang lebih gitu. Jadi nanti ada teknisnya lagi dan kita akan buatkan edarannya lagi sehingga nanti informasinya akan lebih lengkap. Yang jelas tanggal 24 sambil nanti Anda isikan ya di link yang saya share itu, silahkan Anda mendata. Kami akan sediakan kendaraan atau yang lebih tepatnya bus untuk mengangkut teman-teman. Nah, untuk waktunya bus akan siap ya, akan siap untuk tanggal 24 di kampus itu pukul 7. Ya, di kampus siap pukul 7 dan armada akan diberangkatkan itu pukul setengah 8. Itu ya, karena ini kan hanya orang, belum yang barang. Kalau yang barang nanti kita akan lihat siapa yang akan berapa atau ada berapa kelompok yang akan menitipkan barang, maka nanti kita akan mencoba menunggu itu. Oke, saya akan merespon dulu yang ada di grup ya. Oke, ini sudah kami record ya. Oke, untuk yang informasi posko, kami butuh data awal. Jenengan kan sudah apa? Sudah melakukan observasi atau survei lokasi. Nah, setelah melaksanakan itu, kalau sudah dapat posko ya berkabar mawon ya. Boleh berkabar mawon, sudah mendapatkan posko gitu kan. Sehingga nanti kami tahu bahwa sudah aman dan sebagainya. Karena memang kami kemarin juga mendapati ada beberapa desa yang ternyata belum clear terkait poskonya. Nah, sehingga data ini akan kami konsultasikan. Kalau seumpama masih ada yang mengalami masalah, akan kami konsultasikan dengan Bapperida Kabupaten Klaten. Nah, perlu kami jelaskan kenapa kami tidak bisa menindak langsung seumpama ada masalah terkait posko. Satu hal bahwa kemitraan pelaksanaan KKN ini adalah UIN Raden Mas Said Surakarta itu memang bersinergi dengan Kabupaten Klaten. Nah, yang diberikan tugas untuk bersinergi adalah Bapperida Klaten, termasuk penentuan lokasi desa 149 itu atas rekomendasi dari Bapperida Klaten. Yang kalau kemarin yang ikut pembekalan hari kedua itu salah satu yang ngurus adalah Bu Nur yang hadir pada saat itu. Sehingga kalau nanti ada permasalahan terkait lokasi, kami tidak bisa menindak langsung sehingga butuh berkonsultasi dengan pihak Bapperida. Itu nggih, itu secara prinsip sehingga kami pun ada aturannya, ada prosedurnya, maka prosedur itu kami gunakan untuk menyelesaikan masalah bersama dengan Kabupaten Klaten. Maka nanti informasi ini sangat berarti, sangat berharga bagi kami. Sekiranya harus melakukan apa selanjutnya kalau memang didapati masih ada masalah. Itu terkait posko. Maka ini ya, untuk yang belum dapat posko disampaikan Mawon sambil proses ya. Tadi beberapa DPL juga berkonsultasi dengan kami. Ada yang masih dalam proses dicarikan, ada yang memang situasinya perlu penanganan khusus. Maka sementara kami meminta kepada beberapa DPL itu untuk mendampingi mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa yang merasa dalam proses pencarian itu ada masalah, silahkan berkomunikasi dengan DPL-nya dulu. Minta tolong ke DPL untuk kalau diperlukan berkomunikasi dengan pihak desa. Anda punya hak untuk minta tolong ke DPL, itu ya. Jadi sejak awal perlu berkoordinasi fungsinya agar
kebutuhan jenengan selama pra KKN bahkan nanti pada saat KKN bisa terkondisikan secara baik dan tidak ada masalah selama melaksanakan KKN. Jadi itu ya, optimalkan peran DPL. Sekali lagi saya sampaikan, optimalkan peran DPL sehingga nanti ketika menemukan masalah silakan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPL dan kalau diperlukan silakan minta DPL berkomunikasi dengan pihak desa. Ya, beberapa waktu yang lalu juga kami dikontak beberapa DPL untuk minta penjelasan tentang izin dan sebagainya. Maka kami pun akan menyusuli data itu ke DPL. Walaupun sebenarnya teman-teman ke lapangan sudah bawa surat gitu ya, tapi kadang-kadang memang butuh suara dosen untuk membantu mengklirkan masalah yang mungkin didapati selama proses pra KKN. Oke, itu dulu ya. Sehingga tadi termasuk saya tambahkan eh, apa? Oke, saya ulangi. Ini Mas Adi Nugroho, saya ulangi ya. Untuk tanggal 25 ya, untuk tanggal 25 yaitu start mulainya KKN atau ke lokasi KKN, kami sediakan angkutan. Ya, kami sediakan angkutan. Nah, ini kita masih menimbang apakah pakai bus lagi atau menggunakan box gitu loh. Sehingga yang kira-kira lebih aman dan lebih representatif untuk pengangkutan barang. Tapi untuk tanggal 24, yaitu pada saat proses yang di pendopo, yang dihadiri perwakilan kelompok, itu kita siapkan bus. Jadi kalau nanti ikut semua, kita akan siapkan sejumlah kebutuhan itu. Itu ya, ikut semua ya. Artinya taruhlah ada 296 peserta itu ikut semua, maka kita akan siapkan sejumlah itu. Itu ya. Jadi kita akan menyesuaikan. Dan sekali lagi, terkait posko silakan diisikan di link itu biar kami tahu situasinya hari ini sambil nanti kami berkomunikasi dengan dua pihak. Satu dengan DPL, yang kedua dengan Bapperida Kabupaten Klaten. Oke, itu dulu. Nah, saya coba akan cari lagi. Oke, mungkin ini beberapa ya beberapa peserta mungkin baru gabung ya. Oke, saya ulangi lagi. Tanggal 24 ya, tanggal 24 yaitu pada saat penyerahan KKN di Pendopo ya, di Pendopo Kabupaten Klaten. Itu nanti panitia menyediakan apa ya, transportasinya. Maka nanti silahkan Anda isikan di Google Form tadi itu biar nanti kami tahu seberapa banyak yang akan menggunakan bus sehingga yang kami sediakan juga sejumlah kebutuhan itu. Ngaten nggih? Nah, khusus untuk DPL yang mungkin apa susah apa diajak berkomunikasi setelah ini ya, setelah sesi ini ya, setelah sesi ini nanti kolom chat di grup akan saya buka lagi. Kemarin kenapa saya tutup biar informasi yang saya share nggak bertumpuk yang dengan yang lain ya. Setelah ini akan saya buka lagi. Nanti bisa juga di-share barangkali ada DPL siapa yang sejauh ini susah diajak berkoordinasi. Anda share mawon nggak apa-apa. Sehingga nanti kami bisa menindaklanjuti untuk mengabarkan ke yang bersangkutan ya, ke yang bersangkutan untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut bersama teman-teman peserta KKN. Nggih, untuk informasinya cukup kalau sudah ada gitu ya. Tapi kalau belum, sampaikan belum dan kenapa gitu. Sehingga nanti kami tahu kondisi di lapangan karena memang tidak semua DPL, saya kurang tahu nggih, tidak semua DPL itu menyampaikan ke kami kalau ada masalah. Maka sementara asumsi kami adalah clear. Yang lapor kemarin baru ada 3 DPL yang ikut melaporkan situasi ada anggotanya yang belum menemukan posko. Tadi barusan ada yang menyampaikan di daerah Juwiring itu ada yang katanya satu kelompok sudah difasilitasi, tapi satu kelompoknya belum gitu kan. Dan yang belum ini katanya masih dalam proses dicarikan kepala desa, maka DPL saya minta untuk mengawal proses itu sampai nanti semua kelompok bisa memperoleh poskonya atau tempat untuk menginap selama pelaksanaan KKN. Oke. Oke, untuk yang ini siapa ya?
yang mungkin yang disuruh tidur di masjid ini yang dari desa Jarum ya, benar ya? Oke, ini masih dalam proses ya. Iya, Yang dari Jarum Jarum, Pak. itu gimana? Iya, jadi bisa Jarum, Ye, Pak, yang suruh ye, tidur. oke, itu yang jenengan kemarin ke tempat saya itu berarti nggih? Iya, Pak. Oke, itu kami memang masih berkomunikasi dengan Bapak Rida. Barusan tadi kami ke sana dan responnya juga berkoordinasi. Karena gini, ini sekedar kami sampaikan sedikit ya. Kami tanggal 27 Mei itu sudah melaksanakan koordinasi pra-KKN dengan mengundang camat, kepala desa, lokasi KKN. Itu dilaksanakan di Pendopo juga. Bahkan Pak Bupati juga ikut memberikan pengarahan pada saat itu. Nah, kebetulan kelihatannya ada miss ya, salah satunya di Kecamatan Bayat. Sehingga dari Bayat itu yang datang ternyata hanya Pak Camat dan Sekcamnya. Dari desanya tidak ada yang hadir. Nah, kelihatannya ada beberapa desa di Bayat yang mungkin karena merasa belum diberitahu oleh camat, maka respon ke teman-teman belum clear gitu ya. Tapi kami sedang berkomunikasi untuk dibantu bersambung langsung dengan pihak Bayat biar masalah-masalah yang mungkin beberapa situasi di Bayat ada masalah bisa segera kita selesaikan sebelum pelaksanaan KKN. Itu ya. Yang di Jarum tadi kami sudah sampaikan lagi ke Bapak Rida, tapi sekali lagi mereka apa atau pihak kecamatan walaupun telat sedang berproses untuk ikut bersama-sama membantu menyelesaikan itu dan nanti akan segera update. Nah, nanti update-nya akan saya langsung mungkin japri aja nggih yang bersangkutan karena sudah berkontak ke saya juga sehingga nanti update-nya seperti apa akan kita respon lebih lanjut. Ngaten, itu yang dari Jarum. Bawahnya ada. Oke, untuk DPL ya, untuk DPL dengan LP2M sejauh ini koordinasinya itu baru di grup dan akan dilaksanakan koordinasi lapangan itu tanggal 23 Juni sekaligus melakukan penyerahan berkas dan dokumen apa yang dibutuhkan selama KKN, gitu ya. Kenapa kami buat secara mepet? Satu, ngumpul ke DPL itu susahnya bukan main, apalagi kalau masih di hari aktif ngajar. Maka kita harus mencari waktu yang sekiranya nanti bisa mengumpulkan semua, yaitu setelah seperti ini, sudah clear. Mereka udah nggak ada kepentingan ngajar, nggak ada nunggui apa, UAS dan sebagainya. Maka kita memang laksanakan tanggal 23 Juni, dan itu akan sekaligus, nanti jangan bisa kan, ya, sekaligus menyerahkan surat tugas melaksanakan KKN untuk semua kelompok. Nah, surat tugas itulah yang nanti akan diserahkan oleh DPL ke pihak desa sebagai bentuk penyerahan formal dari perwakilan kampus ke desa tempat lokasi KKN. Itu nggih. Sehingga tapi kalau DPL tanya apakah sudah ada pengarahan terkait lokasi desa, ya, sudah. Orientasi soal lokasi itu sudah disampaikan pada tanggal 27 Mei langsung dari kabupaten. Sehingga pembekalan terkait lokasi itu harusnya sudah clear. Masalahnya tidak semua DPL hadir. Jadi kalau ada DPL jenengan yang kebetulan merasa belum mendapatkan orientasi terkait lokasi dan sebagainya, berarti pada tanggal 27 mereka tidak hadir. Gitu ya. Nah, tanggal 23 itu, 23 Juni nanti itu sifatnya lebih koordinasi sebelum pemberangkatan KKN. Sehingga kalau ditanya terkait orientasi apa? Orientasi lokasi sudah diberikan atau sudah disediakan oleh LP2M pada tanggal 27 Mei yang lalu. Itu nggih, sehingga memang pada waktu itu tidak semua dosen hadir. Jadi mungkin dosen yang hadir akan bisa menjelaskan dengan baik ke kelompoknya. Dan untuk dosen yang kemarin kebetulan belum hadir, bisa jadi memang belum bisa menjelaskan secara lebih detail dibandingkan yang sudah hadir pada waktu tersebut. Itu nggih, jadi mungkin itu beberapa hal yang apa bisa kami sampaikan sambil tolong ini kelihatannya belum bertambah ya ini, belum bertambah apa pesertanya ini atau mungkin teman-teman jenengan yang mungkin belum masuk dan jenengan kenal musik mungkin bisa diajak masuk ya. Di-
Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang merasa terkait posko belum clear, tolong optimalkan DPL-nya. Kalau susah diajak komunikasi, setelah ini, setelah chat di apa grup ketua kelompok, setelah sesi ini selesai, eh, maka nanti akan kita lanjutkan, akan saya buka itu, sehingga nanti jangan bisa share di situ. Oke, oke. Eh, Oke, itu teman-teman, sehingga nanti silahkan eh apa untuk besok silahkan mulai dikoordinasikan. Untuk sekali lagi, nanti info info flyernya akan segera kita drop juga di IG, biar nanti jadi acuan untuk pembagian dan penyerahan kaos dan topi KKN. Jadi itu, dan monggo sekali lagi bahwa saya sampaikan, saya ingin selalu ingatkan bahwa DPL yang mendampingi jenengan itu eh, mendapatkan hak gitu ya. Jadi mereka itu mendampingi tidak gratis gitu ya. Mereka mendapatkan hak dari kami, mendapatkan apa istilahnya ya, ya bisyarah dari kami, dan mereka juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan Monef sebanyak 4 kali, mulai dari penyerahan, langsung 2 kali selama KKN, dan 1 kali saat penarikan. Jadi mohon nanti ikut dipantau. Kalau ada dosen yang mungkin satu susah atau mungkin selama KKN tidak kunjungan atau kunjungannya sangat jarang atau artinya hanya sekali cuma bisa diinfokan sehingga nanti kami pun akan bisa mengevaluasi DPL tersebut. Itu kurang lebih sehingga nanti sama-sama bisa jenengan juga akan melaksanakan tugas dengan lebih baik, optimal di lapangan. Kemudian DPL juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, tentunya dengan kontrol info dari jenengan, sehingga kami pun bisa melakukan apa tindakan lebih lanjut ketika memang mendapati ada DPL yang belum atau tidak representatif dengan tugasnya selama melaksanakan pendampingan KKN. Oke, nanti berarti ada satu yang akan segera kami update terkait terkait berkas, ya, terkait berkas itu akan segera kami sampaikan ke PT IPD. Begitu hasilnya bagaimana nanti akan segera kami update untuk kita selesaikan, ya, kita selesaikan di kepanitiaan. Kalau memang nanti opsinya, ya ini ya, kalau memang nanti opsinya adalah harus LP2M yang download dan print, nggak apa-apa. Berarti besok setelah pengambilan teman-teman baru akan minta tanda tangan ke eh, anggota grupnya. Jadi itu. Jadi nanti akan lebih fleksibel sehingga informasinya akan kita update di grup ketua kelompok. Oke, ada lagi. Oke, untuk teknis penyerahan semua kelompok, teknis penyerahan di tanggal 25 itu antara jenengan dengan DPL, itu ya. Penyerahan tanggal 25 itu antara jenengan dengan DPL. LP2M itu hanya memfasilitasi pada tanggal 24 yang menemukan semuanya. Unsur desa, camat, polsek, dan ramil mahasiswa DPL, yaitu di pendopo. Ya, itu di pendopo. Maka nanti silakan yang akan ikut menggunakan bus akan kita siapkan. Pengumumannya akan kita rilis juga biar nanti lebih bisa mengikat untuk waktunya sehingga yang ikut bus kita sediakan. Nah, tanggal 25 karena itu sudah penyerahan ke desa, maka itu silakan membuat janjian dengan DPL-nya masing-masing. Ya, silakan janjian dengan DPL-nya masing-masing. Dilaksanakan langsung di hari itu atau mungkin ngepasi malam 1 Muharram gitu loh. Kan 26 malam kan 1 Muharram itu kan. Apakah nunggu itu dengan acara silahkan. Makanya sekali lagi penyerahan ke desa itu adalah wilayah DPL dengan mahasiswa. Itu ya, DPL dengan mahasiswa. Jadi silahkan Anda berkoordinasi dengan DPL untuk teknisnya bagaimana, itu kan, bagaimana penyerahannya, bentuk acaranya seperti apa, sehingga nanti pada tanggal 25 atau mungkin ada yang di schedule 26 untuk kegiatan penyerahannya, monggo. Yang penting sama-sama tahu antara jenengan dengan DPL dan dengan pihak desa, sehingga nanti tidak ada yang merasa dikecewakan terkait jadwal tersebut. Jadi sekali lagi, begitu jenengan, ya, begitu jenengan
nanti sudah melaksanakan KKN atau di desa, maka memang alur komunikasinya silakan lebih intensif dengan DPL. Karena memang nanti polanya adalah pembimbingan, ya. Polanya pembimbingan sehingga DPL memang berkewajiban untuk melaksanakan bimbingan. Oke. Oke, untuk terkait peliharaan dan sebagainya, satu hal bahwa kita nanti hidup tidak sekedar ngrumati awake dhewe. Kita juga hidup bersama satu kelompok, hidup dengan lingkungan sekitarnya. Monggo, itu akan dibahas mawon di kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang merasa apa terganggu ya jenengan harus bisa lebih wise lah ya, lebih bijak untuk menyikapi itu sehingga jangan sampai selama proses justru menjadi lahan proses jenengan berapa ya kisruh atau apa dengan satu kelompok. Satu hal bahwa di mana di eh, aplikasi ini kewajiban atau porsi ya porsi penilaiannya itu mayoritas kelompok. Penilaian pribadi itu hanya logbook. Jenengan akan diukur logbook itu akan menjadi acuan untuk apa? Kedisiplinan, untuk daftar hadir itu kan. Tapi yang paling menjadi nilai yang punya nilai besar itu adalah di penilaian kelompok, yaitu yang berisi ada laporan KKN sendiri, kemudian ada video proses pendampingan, kemudian ada draft artikel, kemudian ada draft buku. Nah, mungkin ada pertanyaan, ngapain Pak harus ada draft artikel dan draft buku? Ngeten. Prodi hari ini itu sedang dituntut untuk menjadi unggul. Dan salah satu yang sering menjadi masalah adalah kurangnya karya mahasiswa. Nah, dari KKN ini kami berharapnya jenengan atau kami berharap pada jenengan bisa ikut berkontribusi ya memberikan apa hasil kinerja yang nanti kalau setelah KKN bisa dipublish di jurnal manapun itu kan yang kalau nanti publish itu akan bisa dimanfaatkan oleh prodinya masing-masing sehingga proses KKN jenengan tidak sekedar untuk Anda dapat nilai tapi Anda pun bisa menghadirkan produk yang bisa dimanfaatkan oleh prodinya atau prodi jenengan masing-masing dan sifatnya adalah draft. Dan sekali lagi, silahkan hal-hal seperti itu nanti bisa dikoordinasikan dengan DPL setelah jenengan melaksanakan proses KKN. Gitu ya, karena di jadwal juga sudah muncul bahwa kapan pengumpulan laporannya, kapan penilaiannya. Jadi itu, jadi monggo nanti bisa kita tidak lanjuti. Dan sekali lagi, ini tidak koordinasi yang terakhir. Nanti setelah jalan mungkin 10 hari ya, 10 hari pertama kami akan buka lagi ya forum Zoom seperti ini untuk ikut menyimak sehingga nanti silahkan Anda bisa update dan sebagainya sehingga akan semakin kami ikut memantau proses yang ada di lapangan sambil mengetahui seperti apa kinerja DPL yang mendampingi panjenengan. Jadi itu dulu. Oke, secara teknis kami akan segera tindak lanjut ke TIPD khususnya terkait berkas. Nanti akan kami update di grup kelompok. Selebihnya untuk tanggal 20 atau untuk penyerahan kaos, topi dan MMT sesuai jadwal nanti akan juga kami drop di IG biar nanti jenengan punya acuan untuk hadir kapan dan di mana gitu kan. Untuk tanggal 24 kami akan gunakan data dari Google Form ini untuk mengetahui seberapa banyak yang nanti akan ikut bis untuk pergi ke pendopo Kabupaten Klaten. Dan untuk tanggal 25 terkait pengirim atau pengangkutan barang, kita akan drop informasi lebih lengkap sehingga nanti kami sediakan armadanya dan jenengan tinggal menitipkan dan mendata wilayah dan sebagainya untuk dikirimkan secara bertahap oleh panitia lapangan. Jadi itu dulu, sehingga selebihnya nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Yang jelas hari ini silakan intensif. Kalau ada yang tanya, Pak, DPL akan dikumpulkan lagi kapan? Maka kami akan sampaikan lagi. Tanggal 27 sudah kami kumpulkan, hanya memang baru sebagian yang hadir. Nanti akan kami kumpulkan lagi tanggal 27 Mei sudah. Kami akan kumpulkan lagi tanggal 23 Juni, ya, sebelum pemberangkatan itu.
Dan semoga sambil nanti jenengan anu ya, semoga nanti semua DPL bisa hadir. Karena kami akan menitipkan beberapa berkas untuk kebutuhan pelaksanaan KKN. Dan ini sekali lagi koordinasi awal dan nanti kita akan lanjutkan pada tahap selanjutnya. Jadi itu dulu dari kami. Ya, Mbak Izin Isni. bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Izin bertanya. Itu untuk yang tanda tangan itu semuanya atau hanya perwakilan saja, Pak? Oke, nanti untuk berkas yang akan kita apa? Oh, ini ada yang merekam lagi. Untuk berkas, ya, untuk berkasnya itu semuanya tanda tangan. Maka kan sebenarnya bisa lewat online apa silahkan. Tapi untuk pada saat ngambil karena perwakilan hanya tanda tangan perwakilan itu tetap ada. Jadi tanda tangan yang untuk semua nanti menggunakan berkas yang ada di sistem. Apakah nanti yang download kami dan ngeprint kami atau jenengan nanti akan kami update ya di grup ketua. Sehingga nanti ada yang ditandatangani oleh anggota dan ada yang tanda pengambilan hanya satu perwakilan dari kelompok. Ngoten Mbak Ismi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mas Rafif. Izin bertanya, Pak, apakah untuk tiap kelompoknya atau tiap desanya itu ada anggaran dari LP2M untuk kita sebagai peserta KKN gitu, Pak? Kan tadi dari LP2M memberikan bisyarah buat DPL ya, dan apakah peserta mendapatkan juga, Pak? Terima kasih. Oke, untuk fasilitas yang peserta itu memang berupa kalau dalam urutannya ya, yaitu ya ada kaos, topi, kemudian apa buku panduan gitu kan. Sehingga wujudnya memang tidak berupa uang, ya. Tapi untuk DPL dan kepala desa itu wujudnya adalah ada penggantinya, ada pengganti honor. Jadi memang nanti kepala desa pun akan dapat hak itu. Jadi DPL dan kepala desa akan ada haknya mendapatkan honor, termasuk kalau DPL setiap datang itu kami ganti. Itu ya, kami ganti biaya ke lokasi untuk PP. Ngaten Mas Rafif? Baik, Pak. Nggih. Izin Pak, bertanya, Pak. Silakan Mas Nafi. Mas Nafi dulu ya. Dulu Eh, Mas Nafi. Gini, Pak, Nggih. terkait pemberangkatan, Nggih. semisalnya ini dari kelompok Yang, saya yang itu tanggal 25 apa berangkat 24? 24 untuk keberangkatan bareng-bareng itu, Pak, yang menggunakan bis. Nah, itu Nah, misalnya dari kelompok saya berinisiatif untuk berangkat sendiri, itu gimana, Pak? tidak apa-apa. Dan makanya nanti Mas Nafi mendata mawon di link tadi. Kalau sendiri kan ini ada pilihan mandiri itu ya. Itu mandiri silahkan. Apa apa? Silahkan maka nanti jenengan bisa klik yang mandiri sehingga nanti ya kami hanya menyediakan bis sejumlah yang akan ikut bersama-sama. Itu ya. Ya, Oke, terkait PPT yang Bapak tampilkan di layar ini tadi, eh, bisa di-share nggih, Pak, di Oke, nanti grup akan ketua-ketua kita buat kelompok. desain aja untuk di IG aja biar nanti lebih detail satu persatu nggih. Ya, sama harinya Hmm. pengambilan itu, Pak. Ya, itu. Oke, saya cek lagi ini ada di yang kelihatannya. Oke, saya akan sedikit anu ya, sedikit refleksi tentang tema-tema ini ya. eh ada mungkin ya seperti tadi yang di chatting itu. Ada yang mempertanyakan kenapa ada stunting gitu ya. Maka gini, maka teman-teman harus mulai membuka diri untuk mengetahui tema-tema itu secara lebih komprehensif, gitu ya. Isu stunting itu tidak selalu terkait dengan kesehatan, gitu ya. Stunting itu bisa jadi terkait tentang pola asuh, gitu kan, tentang relasi sosial dan sebagainya. Maka ya kita sebagai mahasiswa dari UIN Raden Masya Surakarta ya kita mengambil peran sesuai porsi kita. Ya, jangan menjangkau yang memang bukan ruang kita. Agar di lapangan efektif bagaimana? Anda atau di desa itu ada bidan desa, ada puskesmas. Anda perlu berkolaborasi dengan mereka sehingga ruang-ruang yang itu menjadi wilayahnya kesehatan biar tetap dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka jenengan bisa melakukan aktivitas lain yang itu nanti bisa dilakukan dengan representasi kemampuan panjenengan masing-masing. Gitu ya. Nah, sehingga nanti silahkan bisa jenengan elaborasi ya, elaborasi lebih lanjut sehingga nanti Anda bisa melakukan tugas lebih optimal. Oke, Mbak Sabna, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini Ya, sih Pak Pak. mau nanya.
Mbak izin Sabrina dulu bertanya. mungkin ya sudah present tadi. Jadi Mbak Rejoso. Halo Pak, izin bertanya. Eh, Oke. kan tadi terkait dengan anggaran, kalau misalkan untuk peserta KKN itu tidak dapat benefit dalam bentuk dana misalkan, kecuali dari apa yang tadi Bapak sebutkan. Terus untuk program kerja, kemudian misalkan hal-hal yang berkaitan dengan program kerja itu sendiri, berarti itu dana mandiri semua ya Pak ya? Nggih, jadi sekedar sharing nggih. Hanya saya sekedar sharing. Saya juga pernah KKN gitu kan. Saya juga dulu pas KKN memang selain dana mandiri kami juga memang mengajukan proposal-proposal gitu kan. Sehingga pas pelaksanaan kami juga dapat support dari beberapa lembaga. Tahun 2000 berapa ya? 19 tahun 2018 ketika kami mendampingi KKN eh, ada teman-teman dari kita itu yang mencoba relasi pada waktu itu adalah ada apa program listrik pintar kalau nggak salah. Dan teman-teman mengakses itu lewat proposal ke PLN dan ternyata bisa dapat dana untuk kegiatan satu literasi tentang listrik pintar dan kemudian eh, support juga pada kegiatan yang lainnya. Jadi memang sekali lagi kalau Anda beda atau samakan ya dengan tempat lain, di tempat lain itu ada subsidi tapi memang ada kompensasi di awal sehingga ada mahasiswa daftar gitu, daftar dan bayar gitu. Maka mereka bisa menganggarkan itu. Tapi kalau kemudian ada di tempat lain yang menganggarkan apa subsidi dan sebagainya, itu biasanya akan terkait dengan biaya yang juga terkait dengan mahasiswanya masing-masing. Sehingga monggo bisa disesuaikan kapasitasnya, ya kapasitasnya masing-masing. Eh, dan kemudian silahkan bisa mulai belajar untuk menggandeng mitra selama KKN. Jadi memang KKN adalah kesempatan jenengan untuk tidak sekedar ya hanya melaksanakan program terbatas, tapi Anda bisa ikut bersinergi bareng-bareng dengan apa stakeholders kita. Pernah juga ada teman-teman itu yang pada waktu KKN di Karanganyar itu mereka bisa dapat support dari salah satu mitra Google sehingga mahasiswa atau kelompok dari mahasiswa tersebut itu bisa membantu para apa UMKM di lingkungan itu bisa memasukkan produknya pada katalog yang ada di Google dan sebagainya. Sehingga memang sekali lagi ini tentang kreativitas panjenengan, maka nanti keterlibatan DPL bisa dioptimalkan barangkali DPL nanti juga punya akses untuk memperoleh apa mitra sponsor sehingga nanti bisa optimal dalam proses pelaksanaannya. Jadi silakan dielaborasi di dan berkolaborasi barangkali nanti ada beberapa mitra yang bisa diberdayakan selama proses KKN. Mungkin itu. Mas Haris, Pak, silakan. izin bertanya. Mungkin yang Rasian dulu ya, Mas Haris mau menyampaikan atau enggak? Baik, Pak, izin Oke. bertanya, Pak. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Oke. Izin bertanya berkaitan dengan tadi pemberangkatan di tanggal 25 untuk truk yang sudah disediakan. Truk atau bus ya yang sudah disediakan oleh LP2M untuk mengangkut barang. Nah, terkait ini kan tadi kita udah di-share daripada Google Form-nya untuk mengisi. Nah, nanti terkait yang berangkat itu, apakah kita datang ke depan rektorat kemudian membawa beberapa barang kita yang akan diangkut itu, kemudian barangnya diletakkan di bus tanpa adanya perwakilan dari kita yang ada di bus itu, atau seperti apa Pak? Gitu. Soalnya tadi Bapak menyampaikan bahwasanya nanti akan diinfokan kalau misalnya barangnya sudah sampai di kecamatan. Berarti kan nanti semua barang, misalnya kalau saya diganti warna, berarti kan semua barang yang dari teman-teman yang di desa lingkupnya kecamatan ganti warna ini bakalan diinfokan untuk mengambil barangnya di kantor kecamatan. Begitu ya Pak ya? Atau seperti Iya. apa Pak? Mohon Oke. jawabannya. Terima kasih Mas Haris. Jadi poinnya adalah kami sediakan fasilitas itu, nanti aksesnya adalah satu mengirimkan barang dan kalau seumpama nanti ada perwakilan itu nanti kita akan batasi soal perwakilan orangnya. Karena apa? Di setiap bis itu nanti kami akan letakkan satu panitia dan barang yang jenengan titipkan itu nanti akan diberikan tanda.
Itu nggih, karena nanti kalau ada peserta terlalu banyak ikut di kendaraan, justru malah pengangkutannya tidak optimal. Jadi monggo, jadi nanti silahkan teknisnya akan disiapkan oleh teman-teman lagi, akan sudah di-share. Nanti ada PIC-nya juga, soal teknisnya akan segera di-share. Itu Mas Haris ya. Jadi sehingga nanti secara lebih khusus teknisnya dijelaskan, tapi yang jelas di setiap armada itu akan disiapkan PIC-nya, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai kontak person ketika pengambilan dan atau info ketika barang sudah sampai lokasi. Itu dulu, sehingga nanti teknis detailnya akan diinfokan lewat grup. Ngoten dulu Mas Haris, bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, Jazakumullah khair. nggih, matur suwun. Ini ada Mas Ahsan, Mas Hasbul, Mas Ananda. Mungkin Mas siapa dulu ini? Boleh saya, Pak? Mas siapa ini? Oh, Mas Ahsan, silakan. Untuk terkait yang sertifikasi halal itu dari pihak kampus bisa memfasilitasi pendampingan berarti, Pak? Oke, ngeten. Terima kasih Mas Ahsan. Jadi ngeten. eh Kalau disebut pendampingan, kami sedang berkoordinasi dengan P3H di Kabupaten Klaten. Ya, nanti kami akan menginformasikan ke P3H Kabupaten Klaten bahwa ada KKN dengan tema halal di 12 desa, gitu ya. Ada 12 desa memang yang memilih tema halal. Dan sore ini, setelah sesi ini, maka nanti mungkin ini saya batasi ya, karena kami juga janjian dengan pusat studi halal untuk membahas teknis tentang itu. Ya, biar nanti pusat studi halal ikut mengkoordinir siapa-siapa yang nanti bisa dilibatkan sebagai support system dalam proses KKN kali ini. Ya, sekali lagi bahwa prosesnya akan kita diskusikan lebih lanjut dengan pusat studi halal dan akan diinfokan pada P3H yang ada di Kabupaten Klaten, sehingga keterlibatannya akan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Ngoten Mas Hasan, sehingga ada P3H yang akan kita ajak koordinasi dan terlibat dalam proses tersebut sambil tetap jangan lupa pelibatan DPN. Karena kami juga akan besok di tanggal 23 Juni itu DPL juga akan kita beri kesempatan untuk berdiskusi dengan pusat studi halal. Tanggal 23 Juni DPL akan kami kesempatan berdiskusi dengan pusat studi halal, pusat studi gender dan anak, kemudian poliklinik, kemudian dengan rumah moderasi. Sehingga harapannya dosen-dosen sebagai pembimbing di masing-masing desa dengan temanya masing-masing itu bisa mendapatkan arahan dari pusat studi yang terkait dengan tema-tema tersebut. Ngoten Mas Hasan? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, ngapunten sangat teman-teman. Ini mungkin saya minta izin kami batasi dulu karena kami juga sudah janjian dengan pusat studi halal untuk membahas tindak lanjut pendampingan untuk yang desa yang kebetulan memilih tema pendampingan proses produk halal. Jadi mungkin ini saya sampai ini dulu. Nanti di grup akan kita buka kolom chatnya. Ya, kalau ada info yang ingin disampaikan mungkin nanti bisa ditindaklanjut di grup ketua kelompok. Mohon atau harap maklum dan mohon maaf karena kami juga harus melaksanakan diskusi dengan pihak terkait. Mungkin itu nggih, teman-teman, saya mohon maaf belum bisa mengcover semua yang akan menjadi pertanyaan teman-teman. Tapi silahkan nanti info yang akan di-share bisa disampaikan lewat grup ketua kelompok setelah kami buka. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman untuk waktunya dan monggo kita berkahi pertemuan ini dengan membaca Fatihah. Semoga proses kita menyiapkan dan nanti melaksanakan KKN diberikan kemudahan oleh Allah sehingga Anda bisa menjalani seluruh agenda KKN dengan selamat lahir batin tanpa ada halangan satu apapun. Ala hadiniyah wa ala kulli Amin. niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf, kita akan buka lagi forum seperti ini nanti setelah KKN berjalan 1 minggu atau 10 hari, kita lakukan lagi untuk
memetakan lagi beberapa hal yang perlu disikapi lebih lanjut. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih teman-teman dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur suwun, matur suwun.